Shalom, selamat pagi anak-anak kami semua. Ibu berharap kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat dan tetap penuh semangat. Di sini kita bertemu lagi dengan saya, Ibu Astuti Burusul Bakti, di dalam pelajaran sejarah Indonesia, di mana materi kita pada pagi hari ini adalah proklamasi. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu Jepang bertekuk lutut. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Jadi, akibat dibomnya Hiroshima dan Nagasaki dan keterkaitan Jepang terhadap Perang Dunia Kedua, maka pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan ataupun vacuum of power di Indonesia. Karena sebagian tentara Jepang yang menguasai Indonesia pada saat itu kembali ke negaranya. Dan dampak dari kembalinya sebagian tentara Jepang ke negaranya, maka golongan muda ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ingin menunggu janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Namun, golongan muda ingin cepat memproklamasikan kemerdekaan, karena pada saat itu terjadi peristiwa kekosongan kekuasaan di Indonesia ataupun vacuum of power. Jadi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Ibu Fatmawati dibawa ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Kenapa masih di Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok merupakan wilayah yang terpencil dan aman. Itulah yang menyebabkan Insinyur Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok supaya tidak terpengaruh dari Jepang dan supaya berita proklamasi bisa cepat dikumandangkan. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
Yang pertama yaitu golongan muda mempersiapkan tempat untuk merumuskan teks proklamasi. Di sini golongan muda mencari di manakah tempat yang aman di dalam perumusan teks proklamasi. Akhirnya tempat yang didapat untuk merumuskan teks proklamasi yaitu di kediaman Laksamana Muda Maida, tepatnya Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Muda Maida adalah seorang wakil komandan Angkatan Laut Jepang. Pasti anak kami penasaran ataupun tanda tanya, kenapa sih perumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Jepang? Di sini si Laksamana Muda Maida adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan para pemimpin bangsa Indonesia, dan Maida juga simpatik terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk mencari tempat yang aman, akhirnya Laksamana Maida mengizinkan perumusan teks proklamasi dilakukan di rumahnya. Jadi tentara Jepang yang berjaga-jaga pada saat itu tidak curiga terhadap perumusan teks proklamasi. Ya, jadi yang merumuskan teks proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, atau disebut dengan golongan tua. Di sini yang menulis teks proklamasi adalah Soekarno dan disaksikan oleh golongan muda yang bernama Soekarni dan DM Dia. Di dalam perumusan teks proklamasi tersebut ada beberapa kata yang diganti, yaitu yang pertama, kata tempoh diganti menjadi tempo, penulisan Jakarta 170805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, poin yang kedua Ibu ingin menerangkan sedikit. Di dalam penulisan Jakarta 170805, di sini 05 maksudnya yaitu tahun yang dipakai dari tahun Jepang atau singkatan dari tahun Jepang Sumera, ataupun 05 sama dengan 1945. Inilah perubahan-perubahan yang diganti di dalam penulisan teks proklamasi. Ya. Setelah teks proklamasi selesai ditulis, akhirnya di dalam penandatanganan teks proklamasi, Soekarni juga mengusulkan pendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi pada saat itu cukup Soekarno dan Muhammad Hatta saja. Ya, akhirnya teks proklamasi yang sudah selesai ditulis diketik oleh Sayuti Melek, dan waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai. Proklamasi akhirnya berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945. Disitulah detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pukul 10 WIB. Di dalam pembacaan teks proklamasi, Soekarni juga mengusulkan pendapat, di mana Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada. Namun, Soekarno tidak setuju karena tempat tersebut adalah tempat umum. Pasti Jepang berjaga-jaga dan proklamasi pasti tidak bisa dilakukan kalau Jepang berjaga-jaga di lapangan tersebut. Akhirnya Soekarno mengusulkan bahwa pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno, tepatnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat itu 17 Agustus, yaitu tepatnya pada hari Jumat. Inilah hari-hari yang ditunggu oleh bangsa Indonesia di dalam memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi, di dalam pembacaan teks proklamasi tersebut
Ada beberapa acara di dalam pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhut Latif dan Hendra Diningrat. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Semoga anak-anak kami bisa memahami materi mengenai perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah melihat paparan video tersebut. Dan apabila anak-anak kami ada yang tidak mengerti atau kurang paham mengenai materinya, bisa tanya ke Ibu. Dan di sini Ibu memberikan tugas yang pertama, lengkapilah catatan kalian mengenai perumusan teks proklamasi. Bisa diambil dari video yang barusan Ibu paparkan dan bisa juga penambahannya dari buku paket kalian. Dan tugas yang kedua, hafalah teks proklamasi. Setelah dihafal, kirim video penghafalan tersebut ke WA Ibu. Terima kasih.